Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nurhaliza dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan membahas mengenai mode pembelajaran pada pendidikan vokasi. Perkembangan zaman saat ini bergerak ke arah yang tidak dapat diprediksi. Hampir semua bidang perubahan terjadi dengan cepat. Masalahnya adalah banyak orang masih bergantung pada keterampilan pada masa lalu. Sedangkan abad baru menuntut perubahan yang cepat, yang inovatif, kompetitif, dan fleksibel. Pendidikan yang buruk merupakan masalah penting di dunia pendidikan saat ini. Ini terutama berlaku untuk pendidikan kejuruan yang merupakan faktor penghambat dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan bangsa di berbagai bidang keahlian. Pendidikan menengah kejuruan merupakan salah satu jenjang pendidikan nasional yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan prestasi mereka ke arah pekerjaan maupun karir. Pendidikan kejuruan didefinisikan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan vokasional merupakan istilah lain untuk pendidikan menengah kejuruan. Pembelajaran vokasional dimaksudkan untuk membantu calon pekerja yang memperbaiki keahlian mereka dan melanjutkan karir mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan dan pola pikir baru tentang pembelajaran vokasional untuk memastikan bahwa pembelajaran vokasional yang efektif memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Menurut Fernando, berikut faktor-faktor yang dapat menyebabkan siswa memiliki tingkat kompetensi yang rendah dalam pembelajaran dan keahlian yang diperlukan pada dunia kerja. Yang pertama, siswa mungkin tidak termotivasi untuk belajar dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan jika kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan industri maupun metode pengajaran yang tidak interaktif dan menarik. Yang kedua, pengajaran yang buruk, seperti guru yang buruk, kurangnya pemahaman tentang metode pengajaran yang efektif, maupun kurangnya pembaharuan dalam pengetahuan keterampilan, berdampak negatif pada guru dan dapat menghambat kemajuan potensi siswa. Yang ketiga, siswa dapat mengalami kesulitan untuk belajar dan berlatih jika mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas, alat, maupun bahan pembelajaran yang diperlukan untuk kompetensi mereka. Yang keempat, siswa mungkin tidak termotivasi untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan jika mereka tidak merasa terlibat secara emosional dan tidak memiliki minat dalam mata pelajaran maupun bidang kejuruan yang mereka pelajari. Yang kelima, jika tidak ada kerjasama antara pendidikan dan dunia kerja, pelajaran yang diajarkan di sekolah mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, siswa mungkin tidak siap untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang diperlukan. Yang keenam, siswa mungkin tidak dapat memperbaiki dan mengembangkan kemampuan mereka jika mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari sekolah, keluarga, maupun masyarakat sekitar mereka. Selain itu, tidak ada pemantauan dan evaluasi yang memadai terhadap kemajuan mereka. Kemampuan siswa untuk menganalisis masalah yang timbul dan memecahkan masalahnya masih kurang. Siswa belum mampu menunjukkan penyebab timbulnya masalah dan bagaimana cara mengatasinya, serta kemampuan siswa berkomunikasi masih rendah. Siswa sulit mengkomunikasikan penyebab timbulnya masalah dan bagaimana cara mengatasinya. Siswa kurang memiliki kemampuan untuk bertanya maupun menyampaikan pendapat secara langsung. Siswa lebih senang bertanya dan menyampaikan pendapat mereka kepada teman yang ada di sebelahnya. Salah satu model pembelajaran yang paling efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran vokasional dan kejuruan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Ini dan ini dapat menjalankan proses untuk menyelesaikannya. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan adalah cara terbaik untuk mengukur kemampuan seseorang. Pembelajaran berbasis masalah berdasarkan pada teori pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika siswa berdiskusi dengan temannya. Pada pembelajaran berbasis masalah, guru lebih berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, sehingga siswa belajar berpikir dan memecahkan masalah mereka sendiri. Siswa diharapkan benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuannya, memecahkan masalah, dan menemukan sesuatu untuk dirinya. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah jenis pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa mengerjakan masalah nyata untuk membangun pengetahuan dan mengembangkan keterampilan mereka. Keterampilannya dan bekerja sama dalam memecahkan masalah secara mandiri untuk memberikan pengalaman yang mendalam, yang menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang benar-benar berguna. Tutor sebaya merupakan salah satu metode pembelajaran untuk membantu memenuhi kebutuhan siswa.
Ini merupakan pendekatan yang kooperatif, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, mendorong rasa saling menghormati dan memahami, serta mengembangkan keberanian mengungkapkan pendapat secara sistematis di ruang publik dan mendorong kerjasama ilmiah. Bimbingan tetap sebaya juga dikenal sebagai pembelajaran antar siswa. Hal ini dapat terjadi ketika siswa yang berprestasi tinggi menyelesaikan tugasnya dan membantu siswa yang berprestasi rendah lainnya. Hal ini meningkatkan komunikasi antar siswa dan dengan cara dan bahasa mereka sendiri. Memiliki tutor sebaya memungkinkan siswa yang lebih lemah sekalipun untuk mengungkapkan masalah mereka dengan cara mereka sendiri. Dengan tutor sebaya, siswa menggantikan peran guru. Dengan tutor sebaya, guru berperan sebagai fasilitator dan tutor sebaya bertindak sebagai penghubung maupun jembatan antara siswa dan guru. Sehingga tercipta hubungan antara siswa dan guru akan menjadi pusat pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi.